Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Ji-hoon yang sebenarnya adalah siswa sekolah menengah. Dia akan dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolah karena perilakunya yang menjadi gangster dan menindas siswa lain. Kakak perempuannya mencoba membujuk kepala sekolah dengan meminta hukuman yang lebih ringan selain putus sekolah. Tetapi karena perilakunya yang sangat berlebihan, Ji-hoon tetap dikeluarkan. Meskipun begitu, dia bahkan tidak peduli dan bahkan mengejek kepala sekolah. Karena itu, kepala sekolah memindahkannya ke sekolah lain. Itu adalah sekolah terlantar yang tidak diketahui, yang sebenarnya adalah bekas gedung penjara. Para siswa di sana juga memiliki setidaknya satu catatan kriminal. Keesokan harinya, Ji-hoon pergi ke sana dan menyatakan ambisinya untuk menguasai sekolah itu, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah bola mengenai wajahnya dan sekelompok orang jagoan datang kepadanya. Melihat mereka, Ji-hoon sangat bersemangat dan hendak melawan mereka semua. Ketika Ji-hoon ingin memukul mereka, tiba-tiba mereka meminta maaf kepada Ji-hoon dan mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Mereka bahkan bertanya apakah Ji-hoon baik-baik saja. Ji-hoon sangat bingung tentang ini. Kemudian dia bertemu kepala sekolah di sebuah ruangan. Kepala sekolah memeriksa profilnya, tapi kepala sekolah tidak peduli dengan akademisnya dan bahkan bertanya kepadanya tentang keterampilan bertarungnya. Hal itu membuat Ji-hoon sangat bingung. Kepala sekolah tidak menjawab kebingungan itu dan hanya memerintahkannya untuk pergi ke kelasnya. Dalam perjalanan ke kelas, ada seorang siswa dan Ji-hoon bertanya kepadanya di mana lokasi kelasnya. Siswa ini menjawab dengan ramah, tetapi Ji-hoon justru meremehkannya. Ketika tiba di kelasnya, Ji-hoon langsung bertanya kepada mereka, siapa yang terkuat di sana, dan bahkan berisik sendiri. Tetapi semua orang tidak peduli dan mengabaikan Ji-hoon. Pria pemain bola sebelumnya yang bernama Hee-kwon ada di sana dan mencoba berbicara dengan Ji-hoon. Tiba-tiba, bel istirahat makan siang berbunyi dan semua orang meninggalkan kelas. Ji-hoon mengikuti mereka semua dan mengarahkannya ke ruang bawah tanah. Ternyata hampir semua siswa ada di sana dan seperti klub malam. Panggung utamanya adalah arena pertarungan di mana mereka bertarung satu lawan satu setiap hari. Hee-kwon mengatakan kepada Ji-hoon bahwa itu adalah kegiatan utama mereka sebagai siswa, di mana pertarungan adalah suatu keharusan dan secara resmi mereka juga dapat bertaruh dan mendapat banyak uang dari taruhan. Bahkan beberapa guru juga datang ke sini untuk menghasilkan uang. Ada juga aturan aneh yang Ji-hoon harus tahu. Mereka tidak dapat melakukan perkelahian di luar arena. Aturan ditetapkan karena semua siswa adalah mantan penjahat dan mereka berpikir bahwa membuat pertarungan yang legal dan resmi adalah ide yang bagus. Lalu yang terkuat akan menjadi raja, dan guru juga dapat mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan seperti pembunuhan. Saat ini, rajanya adalah seorang siswa bernama Dae-ho. Dia adalah siswa yang sangat kuat, yang juga dilirik oleh klub nasional MMA. Tetapi dia sekarang hilang. Karena itu, posisi raja sekarang sedang diburu. Ada 3 kandidat. Yang pertama adalah atlet judo bernama Gi-tae yang dapat mematahkan tulang dengan mudah. 2 adalah petarung psikopat yang disebut hot dog karena dia seperti petarung gila sejak keluarganya meninggal. Dan yang terakhir adalah Chang-sik yang sebenarnya adalah kandidat terbaik di antara mereka. Hampir semua orang bertaruh padanya untuk menjadi raja berikutnya. Ternyata, Chang-sik sebenarnya adalah murid berwajah culun yang diremehkan Ji-hoon sebelumnya. Keesokan harinya, Ji-hoon langsung mendatangi Chang-sik untuk bertarung dengannya. Tetapi,
Changsik menolaknya dengan tenang. Dia masih cukup keras kepala untuk mengajak Changsik bertarung. Melihat itu, Changsik memanggil bawahannya untuk memberi Jihun pelajaran. Jihun shock ketika melihat mereka memiliki tubuh berotot. Pada akhirnya, Jihun terjatuh dan mereka membuli Jihun, membuatnya telanjang yang memperlihatkan Jihun menggunakan celana dalam Hello Kitty. Mereka mengambil fotonya dan menyebarkannya ke seluruh sekolah. Sekarang, semua orang memanggil Jihun dengan nama Hello Kitty. Setelah kejadian itu, ambisi Jihun mulai meluap, dan dia mendaftarkan dirinya ke klub pertarungan. Ia mulai dari peringkat bawah. Di sana, dia melihat Changsik sedang bertarung dan menjatuhkan musuhnya dengan mudah. Jihun shock. Dan sekarang dia takut pada Changsik. Keesokan harinya, dia memulai pertarungan pertamanya di sana. Dengan percaya diri, dia meremehkan musuhnya. Tetapi ternyata dia dipukul beberapa kali dan bahkan terpojok. Karena dia hanya tahu tentang gaya bertarung jalanan. Sekarang, dia sudah terbiasa dengan gaya bertarung yang sebenarnya dan membalikkan keadaan. Dia menjatuhkan lawannya dan memenangkan pertandingan pertamanya. Semua orang terkejut dengan hasilnya, dan mereka kehilangan uang dari taruhan tersebut. Meskipun begitu, Jihun masih belum puas dengan kemampuannya dan mulai berlatih keras. Hari demi hari, dia memenangkan pertandingan dan mendapatkan sejumlah uang dari situ. Di sisi lain, kepala sekolah ternyata bangkrut karena kalah taruhan yang disebabkan oleh Jihun. Dia memerintahkan Gitae untuk mengalahkannya di pertandingan berikutnya. Mengetahui bahwa pertandingan berikutnya adalah melawan atlet judo, Jihun belajar dari YouTube tentang cara memenangkan pertarungan dengan atlet judo. Keesokan harinya, pertandingan yang akan datang dimulai dengan Jihun meninju beberapa kali ke wajah Gitae. Tetapi Gitae tidak merasakan apa-apa dan bahkan membanting tubuh Jihun dengan keras beberapa kali. Ternyata, dia sekarang menggunakan triknya terhadap atlet judo dengan melepaskan pakaiannya, sehingga Gitae tidak dapat membantingnya dengan mudah. Dengan menggunakan trik ini, Jihun tidak mendapatkan bantingan lagi dan memukuli Gitae berulang-ulang hingga dia terjatuh. Sekarang, si Hello Kitty ini memenangkan hati para siswa. Mendengar bahwa Hotdog datang untuk menantangnya, tanpa banyak bicara mereka menetapkan tanggal pertandingan mereka. Tanggal telah tiba, dan keduanya yakin mereka akan memenangkan pertandingan. Ketika pertandingan dimulai, Jihun bertarung dengan gaya bertarungnya yang biasa. Tetapi Hotdog memiliki gaya bertarung yang berbeda. Dia sangat cepat dan mampu mengalahkannya seperti orang gila. Sekarang, Hotdog mendominasi pertandingan, sampai tiba-tiba jimat bonekanya jatuh. Karena dia sangat percaya diri dengan jimat itu, dia kehilangan kepercayaan dirinya. Dan Jihun dengan mudah mengalahkannya, sampai Hotdog terjatuh. Semua orang menyemangatinya sebagai pemenang hari ini. Secara mengejutkan, Daeho, sang raja, kembali ke sekolah. Semua orang di sana tercengang. Keesokan harinya, Changsik bertemu dengan Daeho. Dia memintanya untuk tidak mengganggu klub pertarungan. Tetapi Daeho mengabaikan Changsik dan bahkan dia ingin menghapus setiap aturan yang ada. Dia ingin para siswa bertarung kapan saja dan di mana saja. Dia juga ingin bertarung sampai mati. Mendengar itu, Changsik mengancamnya dan mereka pergi ke ruang bawah tanah dan mulai bertarung secara pribadi menggunakan gaya bertarung MMA-nya. Changsik mencoba menguncinya, tetapi tampaknya Daeho terlalu kuat dan mampu melepaskan kunciannya dan memberikan pukulan ke Changsik. Kemudian, Changsik mendapat beberapa pukulan di tubuhnya, dan Daeho memukul wajahnya sampai dia terjatuh. Tidak puas dengan itu, Daeho bahkan memukul 6 bawahan Changsik dengan parah.
Gite dan Hotdog juga dipukuli. Sekarang, Deho kembali dan memerintah sekolah. Tiap orang harus mematuhi perintahnya, atau mereka akan dipukuli. Beberapa dari mereka juga menjadi bawahannya dengan paksa. Beberapa bulan berlalu, dan tidak ada yang bertarung di ruang bawah tanah lagi. Semua orang tidak bisa melakukan aktivitas dengan bebas, termasuk Jihun yang disarankan untuk bersembunyi oleh Haekwon. Suatu hari, Deho akhirnya mencari Jihun. Dia meminta Haekwon untuk membawa Jihun kepadanya. Tetapi, Haekwon malah memberitahu Jihun agar dia bersembunyi dan melarikan diri. Ternyata, Deho tahu itu dan memukuli Haekwon dengan parah. Mengetahui bahwa sahabatnya dipukuli, dia kembali untuk memastikannya. Ketika melihat Haekwon dipukuli dan diganggu, dia tiba-tiba mendatangi Deho sendirian. Ketika dia ingin bertarung 1 lawan 1 dengan Deho, Deho tampaknya terlalu malas untuk bertarung dengan Jihun dan memerintahkan bawahannya untuk memukuli Jihun. Karena kalah jumlah, Jihun kalah dalam pertarungan. Di lain waktu, Deho harus bertarung dengan Jihun. Mereka pergi ke sebuah ruangan di mana tidak ada seorang pun dapat mengganggu. Di sana, mereka bertukar pukulan dan bertarung dengan seimbang. Meskipun begitu, karena kekuatannya, Jihun menerima lebih banyak pukulan dan terpojok. Tapi karena ambisinya dan juga motivasinya untuk mengalahkan penjahat itu, dia mampu membalikkan keadaan dan menjatuhkan Deho. Di akhir film, basement mulai ramai lagi. Pertarungan juga terus berlanjut. Tak lupa taruhan uangnya juga. Rupanya Deho menghilang lagi. Di akhir film, Jihun dan Changsik akhirnya mulai bertarung di ring itu. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so